Ahli digital forensik Rismon Hasyolan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Rismon datang bersama kuasa hukumnya pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Rismon dimintai keterangannya dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait ijazah palsu. Proses pemeriksaan terhadap Rismon berlangsung di ruang Riksa Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pengesahan pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya. 70 pertanyaan itu soal 97. Ya naik ya, tadinya 70 naik 97. 97 totalnya ya pertanyaan, banyak sekali. Iya. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Naura Syafikah di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Naura. Poin apa saja yang ditanyakan penyidik kepada Rismon dalam pemeriksaan hari ini? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Pada hari ini Rismon Sianipar baru saja menyelesaikan pemeriksaannya di Polda Metro Jaya. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Rismon bersama dengan tim pengacaranya tiba pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Dan selama kurang lebih 7 jam berjalan, Rismon menyelesaikan pemeriksaannya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi. Dan memang kedatangannya ini merupakan pemenuhan atas pemanggilan dari kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Dan dalam waktu kurang lebih 7 jam tersebut, Rismon ini menerima sebanyak total 97 pertanyaan, di mana sebelumnya ini pertanyaan hanya sampai di angka 70 namun terus bertambah seiring berjalannya waktu pemeriksaan. Dan dari total 97 pertanyaan tersebut, Rismon ditanyakan terkait dengan hal-hal teknis ataupun juga metode ilmiah yang dikaji terkait dari ijazah dari Jokowi. Dan tidak hanya dari tidak hanya dari terkait hal-hal teknis saja yang ditanyakan, ini juga ditanyakan dengan akun X pribadi milik Rismon Sianipar, kemudian juga akun YouTube dan juga akun diskusi yang ia miliki bersama dengan Roy Suryo. Dan juga tadi dari yang kami tanyakan saat mereka menyelesaikan pemeriksaan, ini kami menanyakan juga apakah kedepannya akan ada pemanggilan selanjutnya, namun dari Rismon Sianipar dan juga tim masih belum bisa mengkonfirmasi apakah akan ada pemanggilan selanjutnya, dikarenakan ini merupakan pemanggilan yang bersifat klarifikasi saja dan tidak terdapat adanya perkara ataupun seperti pidana dalam pemanggilan ini. Dan juga dari Rismon Sianipar beserta tim ini juga tadi sempat mengklarifikasi terkait list-list terlapor, karena memang untuk list terlapor ini masih belum mereka miliki ataupun masih belum diungkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun yang sudah beredar di media yaitu ada inisial RS, ini masih belum bisa dikonfirmasi apakah itu Rismon Sianipar ataupun bukan, berikut dari yang mereka tuturkan tadi saat sudah menyelesaikan pemeriksaan. Dan juga tadi dari awak media ada yang sempat bertanya kepada Roy Suryo melalui pesan pribadinya apakah akan hadir pada hari ini. Tadi sebenarnya dari Roy Suryo sempat mengkonfirmasi bahwa memang ia akan hadir pada sore ini, namun hingga pemeriksaan selesai dan hingga saat ini kami berada di Polda Metro Jaya masih belum terlihat adanya kedatangan Roy Suryo. Sementara itu Davi dari Polda Metro Jaya. Baik.
Terima kasih Naura Safika melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. TPUA menyebut menyerahkan dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyidikan perkara. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rombongan membawa dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Di antaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah Scientific Crime Investigation hingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak dihadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik ya, sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu. Pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir gitu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah selesai melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dinilai identik dan tidak ditemukannya unsur pidana sehingga kasus dihentikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Maheru, Edi Nugraha, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo CS meragukan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Metode yang digunakan Bareskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Bareskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Meski Bareskrim telah menyatakan ijazah Jokowi asli, namun Roy Suryo menuding metode yang digunakan tidak transparan. Sementara penasihat Kapolri Arianto Stadi menyebut apa yang dilakukan polisi tidak melanggar aturan. Ada beberapa proses yang mungkin tidak dilakukan dengan proper, ya. Ada yang dilakukan misalnya ada undangan kepada TPUA yang saya dengar. Kemudian TPUA juga tidak diberitahu tahapannya. Sehingga kalau kita lihat Ketua TPUA Pak Salmadina, kemudian Sekretaris TPUA Pak Asamkan, itu pernah memasuk surat kepada Biro Basidik, ya, jadi Kepala Biro Pengawasan Penyidik, untuk kemudian melakukan perkara khusus sambil memasukkan 26 poin tadi keberatan, termasuk misalnya minta dirikan kalau ada pelapor, kemudian minta gelar perkara. Saya ini bagus untuk ke depan, ya, jadi supaya kalau ada lagi itu kemudian tidak semerta-merta bisa menghentikan perkara, apalagi tidak ada kedua pihak yang Ini kalau menurut penonton saya, ya, polisi itu ya di dalam melakukan penyelidikan ya, terutama ini ya. Tapi saya sebelum jawab itu saya akan katakan gini, udah pasti dari pihaknya sana itu ya, dari dari pelapor lah itu pasti akan komplain, ya. Seperti saya akan dulu saya sudah memprediksi ini ya, dengan melihat bukti-bukti awal yang ada, yang disampaikan oleh para pelapor dan temuan-temuan dari UGM dan sebagainya itu, saya yakin itu nggak akan cukup bukti, gitu kan. Makanya dulu saya menyarankan pada Bareskrim Polri itu, kalau mau dihentikan, Anda sebaiknya gelar supaya nanti tidak terlalu banyak komplain, gitu kan. Tapi rupanya kan Bareskrim memilih udah cepat-cepat disampaikan gitu. Nah, itu tidak melanggar itu, Mbak. Karena di dalam yang namanya transparansi itu hanya slogan daripada Pak Kapolri bahwa kita itu melakukan tugas secara transparansi. Tetapi di dalam KUHP tidak diatur itu bahwa polisi itu kalau menyidik gitu, itu harus seperti yang saya sarankan itu dengan gelar itu. Itu kan gelar itu terbuka itu teropon saya Pak Roy itu, karena saya betul-betul menjiwai itu. Makanya saya hanya idealis saja, idealisnya itu dibuka supaya nanti tidak terlalu banyak komplain. Dibuka itu yang dari bukti-bukti sana ini loh, ini ya, maksudnya dibuka itu apa, semua pihak itu diundang, pengacaranya juga diundang, pihak terlapornya juga diundang, saksi ahli juga diundang, buktinya dikumpulkan di situ, tunjukkan ini begini ya. Berarti saya berkesimpulan ini karena ini identik dan sebagainya, ini asli, karena ini asli maka akan saya hentikan penyelidikan ini. Silakan, kalau Anda tidak terima, Anda boleh pakai upaya yang lain-lain, silahkan saja. Itu yang saya sarankan dulu. Tapi kemarin kan tidak. Nah, dengan Bareskrim menghentikan penyelidikan itu, menurut saya itu sudah benar, nggak apa-apa. Tidak melanggar aturan, karena di dalam KUHP tidak ada diatur. Bareskrim itu sudah legalize lah, sesuai hukum tidak melanggar. Tetapi jadi tidak legitimate, karena ada masyarakat yang tidak begini. Cuman masalahnya sekarang, masyarakat yang protes itu ya, itu pasti dari pihak yang melapor kan gitu. Nah sekarang itu hak mereka, jadi saya dengan ribut-ribut bagi saya no problem itu, silakan maju ngomong itu, tempuh bagaimana caranya supaya itu bisa